Shalom saudara dikasih Tuhan, kembali kita melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Kita sudah masuk dalam pasal 3 ayat 1, masih dalam bagian yang ketiga tentang perbedaan anak Allah dengan anak iblis. Saya bacakan dalam terjemahan King James Indonesia. Lihatlah kasih apa yang sudah diberikan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Oleh karena itu, dunia ini tidak mengenal kita, sebab dunia ini tidak mengenal Dia. Nah, pada pasal 3 ini Rasul Yohanes ingin mengajarkan tentang hubungan dengan Allah sampai mencapai kedekatan yang penuh dengan Allah. Buktinya, Rasul Yohanes ini sering menggunakan kata lihat, dengar, jamah. Wow, Allah gak kelihatan loh. Bisa katakan lihat, dengar, jamah. Itu dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 ayat 5, pasal 3 ayat 1, ayat 6 dan lain sebagainya. Ini saudaraku, lihatlah, kita disuruh melihat kasih Allah. Ada di tulisan yang lain, dengar, jamah, rasakan, pandang. Itu Rasul Yohanes ingin mengajak kita untuk ayo dekat loh, sampai seperti itu loh. Kalau kita punya hubungan dekat dengan Allah itu begitu nyata. Ini saudaraku, di sini Rasul Yohanes kembali mengajak pembacanya, mengajak kita semua untuk melihat. Behold, bahasa Yunaninya eido. Bahasa Yunani ini tersebar di dalam 17 ayat dalam surat 1 Yohanes ini. Bayangkan, Yunani eido itu banyak sekali ditulis. Lihat. Wow, itulah Allah kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu begitu bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa dipandang, bisa didengar, saudaraku. Saudara mau mengalami itu? Dekati Allah. Doa setiap hari. Baca firman Tuhan. Saudara akan bisa merasakan kedekatan Allah dalam hidup saudara dan saya. Nah, arti Yunani eido ini bukan hanya sekedar melihat, tetapi lebih dalam, yaitu mengetahui atau menyadari. Apa yang harus dilihat? Kasih. Bahasa Yunaninya agape. Ini kasih Allah yang sudah diberikan kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Bahasa Yunaninya teknon. Bahasa Inggrisnya sons. Tapi bahasa Yunaninya teknon, jadi diterjemahkan sebagai anak-anak Allah. Nah, kita harus menyadari bahwa kita disebut anak-anak Allah karena kasih dari Allah Bapa. Jadi bukan sembarang kasih. Ini bukan sembarang kasih. Karena kasih jenis ini merupakan kasih tertinggi, yaitu kasih yang rela berkorban sampai nyawa. Yohanes 15 ayat 13. Dalam hal ini putra tunggal Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Yohanes 3 ayat 16. Itu rela disiksa sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus Kristus adalah bukti kasih Allah kepada kita. Juga Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita, sehingga dia rela menyerahkan nyawanya menjadi korban tebusan agar semua orang yang percaya tidak binasa. Lihat, pribadi Allah ini, Allah Bapa, Allah Putra, cucu saja Allah Roh Kudus, itu mengasihi kita, saudaraku. Nah, kasih Allah ini tidak berhenti sampai di keselamatan loh. Saudara perlu perhatikan ini. Kasih Allah tidak berhenti sampai di keselamatan, melainkan sampai kesempurnaan. Matius 5:48, Efesus 4 ayat 13 dan 15 itu janji Allah, di mana kita yang dilahir barukan dari Allah, kita bisa jadi sempurna seperti Allah. Kenapa? Karena putra manusia Yesus, saya senang dengan kata putra manusia Yesus, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang kekal, dia menjelma menjadi manusia, itu benar-benar menjadi manusia 100%. Sehingga apa? Sehingga kita bisa tiru dia, sehingga kita bisa teladani dia. Bayangkan 33,5 tahun umurnya, tapi
bisa efektif sampai sempurna. Umur saya sudah 32, tapi sampai sekarang belum sempurna. Ya, memang masih panjang. Dan kita terus berusaha untuk jadi orang sempurna. Terus perkecil dosa. Kalau perlu tidak berbuat dosa, kata 2 Petrus 1 ayat 9-10. You shall never fall. Ini saudaraku, belajar terus. Karena kasih Allah tidak berhenti sampai kasih Allah kita diselamatkan. Ya, selesai, tidak. Tapi kasih Allah membawa kita kepada kesempurnaan. Bayangkan saudaraku, dari orang yang begitu kotor dan najis karena dosa, bisa diubah menjadi tak bercacat celah sampai sempurna seperti Kristus. Oleh karena itu kita harus sadar, jangan mensia-siakan kasih yang begitu besar ini. 1 Yohanes 3 ayat 1 ini bersumber dari perkataan Kristus saat di dalam dunia ini, yaitu dalam Yohanes 14 ayat 17. Kita lihat ya. Jadi surat Yohanes dan 1 Yohanes ini banyak tulisan-tulisan yang mirip, saudara. Yohanes 14 ayat 17. Yaitu roh kebenaran yang dunia ini tidak dapat menerimanya. Sebab dunia ini tidak melihat dia ataupun mengenal dia. Tetapi engkau mengenal dia, sebab ia tinggal dengan kamu dan akan diam dalam kamu. Oleh karena dunia ini tidak mengenal kita, sebab dunia ini tidak mengenal dia. Jelas, itu perkataan Kristus. Yohanes 17 ayat 25. Ya Bapa yang adil, dunia ini tidak mengenal engkau, tetapi aku sudah mengenal engkau. Ya kan? Orang-orang yang dari dunia ini tidak mengenal dia. Tidak mengenal dia. Tidak mengenal Allah. Bahkan ciptaannya juga tidak dikenalinya. Kenapa? Karena pikiran serta hatinya sudah digelapkan. Itu dalam Roma 1 ayat 19-23. Gelap mata. Apalagi firman Tuhan pasti tidak mungkin dikenalinya. Ciptaannya aja. Wah, ini bukan dari Allah. Ini teori Big Bang. Teori evolusi. Aduh. Itu menghinakan Allah, saudaraku. Demikian juga manusia berdosa yang menjadi anak-anak Allah membuat dunia ini gak bisa kenal loh. Karena sudah tidak serupa dengan dunia ini lagi. Roma 12 ayat 2. Gak kenal. Loh, kamu bukannya serigala ya? Kok sekarang domba? Ini bukan kamu kayaknya. Ini saya dulu. Saya dulu serigala. Sekarang jadi domba. Dilahir barukan di dalam Kristus Yesus. Dunia gak bisa kenal itu. Wow. Perubahanmu drastis ya. Dulu kamu pecandu narkoba. Sekarang benar-benar bisa menasihati orang. Bisa benar-benar setia sama Tuhan. Siapa yang ngubah itu? Tuhan Yesus Kristus. Dulu kamu terikat pornografi. Sekarang, waduh, sayang benar sama istri. Karena Tuhan Yesus Kristus mengubah. Ini saudaraku. Jika hidup kita masih bisa dikenali dunia, itu berarti kita masih berbuat dosa. Loh, kamu Kristen katanya? Iya. Kok bodoh? Gak Kristen sama Kristen. Waduh, kalau dibilang seperti itu malu, saudaraku. Bertobat, saudaraku. Dipertanyakan loh keabsahan anak-anak Allah dalam diri kita. Benar gak kita anak Allah? Kalau anak Allah, lahir dari Allah, berbuat kebenaran, itu pasal 229. Dan ada kasih Allah dalam hidup kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan dunia tidak kenal kita, itu tandanya. Anak-anak Allah gak dikenali dunia. Duh, kamu tuh dihujat loh sama temenmu. Kamu kok gak balas? Kok aneh kamu? Aku gak kenal kamu loh. Dulu kamu suka mukul loh. Sekarang kok gak mukul, malah ngampuni. Karena Yesus bisa mengerti ayat ini, saudaraku. Sambungan dari pasal 229. Pasal 3 ayat 1, saudaraku. Luar biasa. Dalam dunia ini hanya ada 2 anak. Yaitu anak Allah dan anak iblis. Kalau kita gak berbuat kebenaran, berarti anak iblis. Kalau kita mengajarkan kebenaran, kita anak Allah. 1 Yohanes 3 ayat 10. Nanti kita akan lihat. Paulus pernah mengalami hal ini, saudaraku. Sehingga dia tulis kesaksiannya dalam Galatia 1:23-24. Kita baca ini. Saudara, luar biasa firman Tuhan ini, saudaraku. Galatia 1:23. Mereka hanya mendengar ini. Orang yang dahulu menganiaya kita, sekarang memberitakan iman. Yang dahulu tidak dibinasakannya.
Ayat 24, dan mereka memuliakan Allah yang di dalam saya. Heran, kaget nih. Loh, Paulus itu begitu baik, pengis, pembunuh kecil, sekarang berubah total. Ini firman Tuhan yang sanggup mengubah. Kalau saudara baca firman Tuhan tiap hari, saya berdoa setiap hari, saya bersekutu, beribadah, saudara akan diubahkan dari hari ke hari. Ini alasan dunia tidak mengenal kita adalah karena kita menjadi ciptaan baru yang lama sudah berlalu. 2 Korintus 5 ayat 17. Oleh karena itu pastikan hidup kita tidak dikenali dunia sebagai pribadi yang mirip dengan dunia, mirip dengan dosa dan kedagingan. Jika dunia tidak mengenal kita, maka dunia pasti membenci kita. Tetapi dunia sudah membenci terlebih dahulu Tuhan. Yohanes 15 ayat 18 sampai 19. Loh, apa akibatnya ini? Dunia gak kenal kita. Loh, saya gak kenal kamu loh. Kamu bisa berubah total. Dulu kamu pengis, sekarang kamu suci. Saya gak kenal kamu. Karena saya gak kenal kamu, saya benci kamu. Loh, akibatnya apa kalau dunia membenci kita? Ada akibatnya. Ada 2 akibatnya. Yang pertama, dunia berusaha menjadikan kita seperti dirinya kembali. Kamu gak seperti aku, ayo tarik balik kamu. Dunia terus menawarkan daya tariknya agar kita kembali kepadanya. Oleh karena itu, doa putra manusia Yesus adalah melindungi kita daripada yang jahat. Yohanes 17 ayat 14-16. Jangan pernah mau kembali lagi kepada dunia, sehingga hidup kita yang berawal dalam roh menjadi berakhir dalam daging. Galatia 3:3. Jangan, saudaraku ya. Pastikan hidup kita ini tersalib bagi dunia dan dunia tersalib bagi Kristus, bagi kita. Dunia tersalib bagi kita. Galatia 6 ayat 14. Artinya apa? Kita tersalib bagi dunia, dunia tersalib bagi kita. Artinya benar-benar terputus dari dunia ini, mau diasingkan untuk melayani Tuhan. Dunia sudah mati dan tidak berdaya untuk menggoda hidup kita. Sehingga dengan segala kemegahan dunia kita nggak tertarik lagi. 1 Korintus 7 ayat 31 dikatakan Paulus memakai dunia ini seperti orang tidak memakai. Kalau ada dipakai, kalau nggak ada ya sudah, saya nggak terikat dengan dunia ini. Kata 1 Korintus 7 ayat 31. Pakailah dunia ini seperti orang tidak memakai. Ya perlu dipakai, nggak perlu, ya nggak apa-apa, nggak ada. Kalau nggak dikasih ya sudah, puji Tuhan. Kalau dikasih ya puji Tuhan. Itu saudaraku artinya 1 Korintus 7 ayat 31. Karena dunia sudah tersalib bagi Kristus. Bahkan dunia tersalib bagi Paulus. Bahkan dunia dianggapnya sebagai sampah. Filipi 3:7-8. Isi pikiran, keinginan tidak kan hanya untuk melayani Tuhan. Jadi kita harus mengerti ini, saudara. Karena dunia gak kenal kita, dunia benci kita. Akibatnya apa kalau dia benci kita? Akibat pertama, dunia akan menarik kita untuk kembali menjadi seperti dirinya. Dunia tawarkan daya tarik supaya kita tertarik lagi dan kita berbuat dosa lagi, kembali seperti dunia lagi. Jangan mau kembali ya saudaraku. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Amin saudaraku, amin. Ini janji Tuhan. Kasih Allah dicurahkan dalam hidup kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Kalau kita disebut anak-anak Allah, kita dilahirkan baru dari Allah, kita mengerjakan kebenaran Allah. Sehingga kasih Allah tidak hanya membuat kita diselamatkan, tetapi kasih Allah akan membuat kita disempurnakan. Dahsyat men, dahsyat. Yang kedua, akibat kedua, dunia membuat terjadinya pertentangan antara daging dan roh. 1 Petrus 2:11 ada pertentangan. Karena dunia gak kenal kita, dunia benci kita, dunia akan membuat kita bertentangan. Karena benci toh, yang bertentangan, bermusuhan. Dunia menawarkan segala daya tariknya, dan itu tentu saja membuat daging menyala-nyala.
Karena manusia baru masih hidup dalam tubuh daging, sehingga menimbulkan pertentangan antara daging dan roh. Yang saya dilahir baru kan, saya masih punya tubuh daging, saya masih bisa sakit, saya masih bisa lapar, saya masih kalau digoda ya bisa terpancing untuk marah. Dan itu pertentangan. Pasti digoda mau marah, dalam nama Yesus sabar, ampuni. Ya itu pertentangan, perlawanan. Kita harus menang, saudaraku. Oleh karena itu kita harus mau dan berusaha mengisi dengan kebutuhan-kebutuhan pokok rohani. 7 kebutuhan pokok rohani apa? Alkitab, hidup suci, pikul salib, persekutuan, doa, ibadah, baca Alkitab, dan pelayanan. Ini saudaraku, sehingga rohani kuat. Kemudian daging jangan dilasatkan, jangan diberi makan. Sehingga daging ini gak berdaya, kata Roma 6 ayat 6. Bahasa Yunaninya katargeo, itu seperti volume radio dinulkan, gak dibuat berdaya. Masih hidup radionya, tapi nol, gak ada suaranya, gak berdaya. Roh yang kuat, sehingga terus bertumbuh. Jangan dibiarkan bersuara daging. Kapan volume radio itu off, tek, off, klik, off itu saat kita tebus tubuh, saat bunyi sangkakala itu dibunyikan, kita diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, sudah off. Gak ada dosa lagi, berhenti berbuat dosa. Saat kita meninggal dalam Tuhan, off, selesai. Jadi itu selama belum klik off, kita harus dinulkan, dikatargio, dibuat tidak berdaya, dinonaktifkan. Ini saudaraku ya. Jadi 2 akibat, dunia berusaha menjadikan kita menjadi seperti dirinya kembali, kita harus tolak. Kedua, dunia membuat terjadinya pertentangan antara tubuh daging dan tubuh roh. Jadi kita harus bertentangan, kita harus memenanginya, sehingga hidup terus berpawai kemenangan. Iblis tentu saja berusaha menjatuhkan hidup orang beriman dengan menawarkan kemegahan dunia ini. Tapi kita harus tegas menolaknya. Matius 4 ayat 8-10. Nyala iblis, hanya kepada Allah saya menyembah. Jangan beri tempat kepada iblis dengan berkompromi. Oh gak apa-apa lah, kalau ini gak apa-apa lah, dikit-dikit gak apa-apa. Oh rokok 1 batang gak apa-apa. Oh terikat, binasa. Efesus 4:27. Pokoknya semua hal yang di luar firman Tuhan harus tegas ditolak di dalam nama Yesus. Lukas 12 ayat 57. Dengan demikian kita tidak mensia-siakan kasih Allah dalam hidup kita. Bahkan kita terus bertumbuh sampai seperti Kristus. Bisa mengerti saudaraku pasal 3 ayat 1 ini? Lihatlah, kita disuruh merasakan kasih Allah. Begitu dekat. Belajar mendekati Allah. Kasih apa yang sudah diberikan Bapa kepada kita? Itulah kasih agape. Kasih Allah, kasih yang rela berkorban. Itu saudaraku, kasih yang membuat kita diselamatkan dan kasih yang membuat kita disempurnakan. Dahsyat ini kasih Allah itu. Kita disebut anak-anak Allah. Nah, dunia tidak mengenal kita karena kita lahir baru. Kan dengan kebenaran Allahnya makin tinggi, sehingga iblis, dunia kaget, kok berubah total. Kalau sudah nggak serupa dengan dunia ini benci. Kalau sudah benci, ada 2 akibat. Dunia menarik kembali dan dunia menimbulkan pertentangan. Ini sebagai arti dari penjelasan dari 1 Yohanes 3 ayat 1. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.